Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis Nurhija, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859659064. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum untuk bab 5, yaitu kalor perubahan wujud zat dan perpindahannya pada suatu zat. Percobaan yang saya laksanakan adalah konveksi di dalam air. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konveksi dapat terjadi di dalam zat cair. Bahan dan alat yang diperlukan hanya serbuk gergaji dan juga air yang akan kita siapkan di dalam wadah, serta terdapat kompor sebagai pemanas. Pertama, kita akan aduk terlebih dahulu serbuk gergaji dan menunggunya hingga tenang kembali. Sekarang kita sudah bisa mulai menyalakan kompor. Kita akan mengamati kondisi serbuk gergaji saat air belum panas. Dan menjelang panas, amati kembali perubahan yang terjadi. Dan saat air sudah mendidih sepenuhnya, amati kembali perubahan pergerakan pada serbuk gergaji. Sekarang saya akan memberi pembahasan mengenai praktik yang sebelumnya telah kita laksanakan. Pertama, pada saat kondisi serbuk gergaji sebelum dipanaskan, yaitu saat serbuk gergaji dimasukkan ke dalam air dan diaduk, kita bisa melihat bahwa setelah air kembali tenang, serbuk gergaji tersebut cenderung diam atau bergerak sangat lambat secara acak, karena pada saat ini belum ada perbedaan suhu di dalam air. Seluruh molekul air di dalam bejana memiliki suhu dan massa jenis yang sama, sehingga tidak ada pergerakan atau aliran zat cair di dalamnya. Lanjut, saat serbuk gergaji mulai dipanaskan, terjadi keajaiban fisika sehingga terlihat perubahan pergerakan serbuk gergaji. Serbuk gergajinya yang berada di bagian bawah, tepat di atas sumber api, mulai bergerak melesat naik ke atas secara vertikal. Sesampainya di permukaan, serbuk gergaji tersebut bergerak melebar ke samping, lalu bergerak turun kembali ke bawah melalui sisi-sisi wadah yang lebih dingin. Gerakan naik turun ini terjadi berulang-ulang, berputar dan membentuk sebuah siklus aliran yang sangat jelas. Mengapa serbuk gergaji itu bisa bergerak memutar seperti itu? Ingat, fungsi serbuk gergaji di sini adalah sebagai indikator atau penunjuk arah aliran air. Jadi, yang sebenarnya bergerak naik turun adalah airnya. Ketika air di dalam bagian bawah menerima kalor dari panas api, suhu air tersebut meningkat. Berdasarkan teori, air yang suhunya naik akan memuai, membuat volume berbanding terbalik dengan massa jenisnya. Akibatnya, massa jenis air menjadi lebih kecil atau lebih ringan, sehingga ia bergerak naik ke atas. Di saat yang bersamaan, air di bagian permukaan yang suhunya lebih dingin memiliki massa jenis yang lebih besar atau lebih berat. Air dingin ini akan bergerak turun ke bawah untuk mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh air panas tadi. Proses perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat perantaranya inilah yang kita sebut sebagai arus konveksi.
Melalui percobaan ini, kita berhasil membuktikan secara nyata bahwa konveksi ini benar-benar terjadi di dalam zat cair. Perpindahan panas ini terus berlangsung secara berputar sampai seluruh air di dalam bejana mencapai suhu panas yang merata. Fenomena inilah yang juga menjelaskan mengapa saat kita merebus air di rumah, air bisa matang dan mendidih secara merata dari bawah hingga ke atas. Sekian hasil pengamatan saya untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.